Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa kembali kita dalam mata kuliah analisis kompleks. Yang kali ini kita mau membahas fungsi kosinus dan fungsi sinus serta pengantar fungsi hiperbolik. Untuk itu kita ingat dulu tentang E pangkat IY kalau X dan Y-nya itu adalah bilangan real, maka E pangkat IY definisinya adalah berdasarkan fungsi eksponen kemarin, berarti di sini Z-nya sama dengan 0 ditambah IY, sehingga kan sama dengan E pangkat 0 cis Y, seperti itu, sehingga sama dengan kosinus Y ditambah I sinus Y, karena E pangkat 0 di sini adalah 1. Ingat, E pangkat 0 adalah modulusnya sama dengan E pangkat bagian realnya, dan E pangkat minus IY setelah dimasukkan akan sama dengan kosinus Y ditambah I sinus Y, sama dengan ini. Oleh karena itu kita punya dari sini, berarti kita punya dua sistem persamaan linear dalam kosinus Y dan sinus Y, terdiri dari dua persamaan. Dari sini berarti kita bisa mencari nilai dari kosinus Y dan sinus Y. Anda bisa menggunakan misalnya begini, kosinus Y di sini kan ditambah I sinus Y sama dengan E pangkat Y, terus kosinus Y dikurangi I sinus Y sama dengan E pangkat minus IY. Ini misalnya Anda bisa mencari dengan cara substitusi atau dengan determinan, boleh misalnya seperti ini. Berarti kita punya 2I sinus Y sama dengan itu, jadi ketemulah sinus Y-nya sama dengan sekian, yaitu E pangkat IY dikurangi E pangkat min IY dibagi 2I, sementara kosinus Y-nya sama dengan itu. Nah, ini tadi kalau Y merupakan bilangan real. Nah, kalau misalnya Z itu di dalam C, jadi Z merupakan bilangan kompleks, maka kita bisa mendefinisikan, karena kita harapkan fungsi dengan variabel kompleks ini nanti kalau Z-nya merupakan bilangan real akan menghasilkan kosinus dan sinus di bilangan real. Oleh karena itu kita generalisasikan, kita akan punya definisi tentang kosinus Z sama dengan E pangkat IZ ditambah E pangkat minus IZ dibagi 2, sinus Z sama dengan E pangkat IZ dikurangi E pangkat minus IZ dibagi 2I. Seperti fungsi trigonometri dengan variabel real, maka tangen Z didefinisikan sebagai sinus Z dibagi kosinus Z. Kotangennya sama dengan kosinus dibagi sinus. Sekan Z-nya sama dengan seper kosinus, dan kosekannya sama dengan seper sinus. Nah, untuk sifat-sifatnya kita akan membahas salah satu saja, tidak semuanya, karena nanti rumus-rumusnya akan diperoleh dari yang sudah didefinisikan ini dan selalu merupakan E pangkat sekian, sehingga yang lain bisa digunakan lagi. Untuk sifat-sifatnya, yang pertama, karena fungsi eksponen itu fungsi utuh, yaitu terdiferensial pada C dengan turunannya sama dengan dia sendiri, yaitu SZ, maka fungsi sinus dan kosinus yang merupakan kombinasi dari fungsi eksponen juga merupakan fungsi yang terdiferensial pada C, jadi juga merupakan fungsi utuh. Dengan turunan dari kosinus sama dengan negatif sinus, turunan sinus sama dengan kosinus, turunan tangen sama dengan sekan, kotangen sama dengan negatif kosekan kuadrat, kemudian turunan sekan sama dengan sekan tangen, turunan kosekan sama dengan negatif kosekan kotangen.
Di sini saya akan hanya membuktikan untuk yang turunan kosinus saja. Perhatikan bahwa kosinus Z itu definisinya kan E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ dibagi 2I. Maka dengan aturan turunan dari kosinus sama dengan setengah dikalikan E pangkat IZ dikalikan I, jadi E I pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ dikalikan negatif I, berarti negatif I E pangkat negatif Z, seperti itu. Nah, yang ini kalau kita keluarkan I-nya berarti kan ada I per 2 dikalikan E pangkat IZ dikurangi I E pangkat negatif IZ, seperti itu. Kemudian turunan dari cos itu kan sinus, jadi yang ini misalnya penyebutnya saya kalikan dengan I, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan I, sehingga akan sama dengan I kuadrat dibagi 2I dikalikan E pangkat IZ dikurangi E pangkat negatif IZ. Yang atas di sini I kuadrat sama dengan negatif 1, berarti saya punya negatif 1, saya bawa ke E pangkat IZ dikurangi E pangkat negatif IZ, kita bagi dengan 2I, seperti ini, sama dengan negatif dari E pangkat IZ dikurangi E pangkat negatif IZ dibagi dengan 2I. Nah, ini sama dengan negatif dari yang di dalam kurung itu adalah sinus Z. Perhatikan pada definisi yang awal, jadi definisi tentang sinus dari Z adalah E pangkat IZ seperti ini, sehingga kita punya ini terbukti. Nah, untuk bukti yang lain proses pembuktiannya sama, saya kira Anda bisa mencoba sendiri. Selanjutnya untuk sifat yang kedua, fungsi sinus dan kosinus itu juga mempunyai sifat atau memenuhi rumus-rumus identitas yang seperti diuraikan di halaman 102. Nah, contohnya sinus kuadrat Z ditambah kosinus kuadrat Z sama dengan 1 dan seterusnya. Selanjutnya yang ketiga, kalau kita mengambil Z-nya itu bagian realnya adalah 0, jadi Z sama dengan 0 ditambah Y atau Z sama dengan Y. Maka kosinus Y sama dengan E pangkat I dikalikan IY ditambah E min I IY dibagi 2, sama dengan E pangkat negatif IY ditambah E pangkat Y dibagi 2, atau ini E pangkat Y ditambah E pangkat negatif Y dibagi 2. Ini adalah merupakan kosinus Y dengan catatan Y-nya di sini adalah bilangan real. Kemudian secara sama sinus IY sama dengan E pangkat I dikalikan IY dikurangi E pangkat negatif I kali IY dibagi 2I, sama dengan E pangkat negatif IY dikurangi E pangkat Y, karena di sini I kuadrat sama dengan negatif 1, jadi akan sama dengan negatif 1 kali E pangkat Y dikurangi E pangkat negatif Y dibagi 2I, sama dengan E pangkat Y dikurangi E pangkat negatif Y dibagi 2. Yang ini sama dengan sinus Y, jadi sinus hiperbolicus Y. Sinus hiperbolicus Y berarti sama dengan yang ini. Kemudian kosinus hiperbolicus Y itu adalah yang itu. Nah, kemudian kalau sinus Z tadi, Z-nya saya ganti X ditambah IY, maka kita bisa menggunakan rumus bahwa sinus X ditambah IY sama dengan sinus X kosinus IY ditambah kosinus X sinus IY. Nah, kosinus hiperbolicus Y tadi kan sama dengan kosinus IY, jadi kosinus IY-nya sama dengan kosinus hiperbolicus
kemudian sinus IY-nya sama dengan I sinus hiperbolicus, jadi ini dikalikan I kali seperti itu. Kemudian secara sama cosinus Z juga demikian, jadi sama dengan cos X cosinus hiperbolicus Y dikurangi I sinus X sinus hiperbolicus dari Y. Nah, kita akan melihat bahwa kalau di dalam R, sinus dari suatu bilangan real maupun cosinus suatu bilangan real itu nilainya terletak di antara negatif 1 sampai dengan 1. Jadi sinus dan cosinus merupakan fungsi terbatas pada R. Nah, sekarang pada Z, karena kita sudah punya bagian real dan bagian imajiner dari fungsi sinus dan cosinus, berarti modulus dari sinus Z kalau kita kuadratkan berarti kan akar dari bagian real dikuadratkan, yang itu kuadrat diakarkan, berarti akarnya hilang sehingga tinggal sinus kuadrat X cosinus hiperbolicus kuadrat Y, yaitu bagian real untuk sinus dikuadratkan ditambah bagian imajiner untuk sinus dikuadratkan, akan sama dengan sinus kuadrat X sinus hiperbolicus kuadrat Y. Kemudian kenapa kok sama dengan ini, kita jelaskan dulu. Yang merah itu asalnya dari mana. Nah, perhatikan bahwa kalau kita punya sinus kuadrat X, di situ ada cosinus hiperbolicus kuadrat Y ditambah cosinus kuadrat X sinus hiperbolicus kuadrat Y, maka ini bisa kita uraikan menjadi sinus kuadrat X, cosinus kuadratnya, cosinus hiperbolicus kuadratnya bisa diganti dengan 1 ditambah sinus hiperbolicus kuadrat Y, suku keduanya tetap, jadi cosinus kuadrat X sinus hiperbolicus kuadrat Y. Yang ini berarti sama dengan sinus kuadrat X ditambah sinus kuadrat X sinus hiperbolicus kuadrat Y ditambah cosinus kuadrat X sinus hiperbolicus kuadrat Y. Jadi kita punya sinus kuadrat X, di sini masing-masing ada sinus hiperbolicus. Kemudian kalau dikeluarkan sinus hiperbolicusnya berarti kan ini ada ditambah sinus hiperbolicus kuadrat Y dikalikan sinus kuadrat X ditambah cosinus kuadrat X. Perhatikan ini adalah bilangan real X-nya sehingga ini sama dengan 1, sehingga kita punya sinus kuadrat X ditambah sinus hiperbolicus kuadrat Y, jadi mendapatkan yang merah pertama ini. Kemudian perhatikan bahwa sinus kuadrat X, sinus X sendiri kan X-nya real, sehingga fungsinya terbatas di antara negatif 1 sampai 1 sinusnya. Berarti kalau kuadrat berarti ini kurang dari atau sama dengan 1. Jadi kalau suku pertama saya ganti 1, berarti ini tandanya menjadi kurang dari. Kemudian sinus hiperbolicus kuadrat Y. Nah, sekarang kita lihat untuk sinus hiperbolicus kuadrat Y sendiri kan rumusnya tadi kan untuk sinus hiperbolicus kuadrat Y sendiri kan sama dengan, saya tulis di bawahnya, sama dengan E pangkat Y dikurangi E pangkat negatif Y dibagi dengan 2. Di situ ada kuadratnya, berarti sama dengan setengah kali E pangkat 2Y ditambah E pangkat negatif 2Y dikurangi 2E pangkat Y E pangkat min Y. Perhatikan yang terakhir ini adalah pangkat 0, Y-nya berarti 1, berarti negatif 2. Yang ini berarti dikuadratkan bukan 2 tetapi 4. Perhatikan bahwa untuk Y-nya real ini kan selalu positif, selalu non negatif, enggak
pernah nol ya, tidak pernah nol. Kemudian ini kan juga tak terbatas, dikurangi 1 tetap tak terbatas, sehingga makanya untuk sinus hiperbolikus kuadrat Y sendiri mendekati tak hingga. Oleh karena itu semuanya akan mendekati tak hingga. Nah, untuk kosinus Z modulusnya dikuadratkan berarti akarnya hilang, tinggal bagian real dikuadratkan ditambah bagian imajiner dikuadratkan, akhirnya sama dengan kosinus kuadrat X ditambah sinus hiperbolikus kuadrat Y, dan sama bahwa kosinus kuadrat X ini kurang dari atau sama dengan 1 dan sinus hiperbolikus kuadrat Y mendekati tak hingga atau menuju tak hingga. Sehingga di sini karena modulusnya, jadi modulusnya berarti kan akar dari dia, berarti tetap tak hingga. Maka sinus Z maupun kosinus Z ini adalah merupakan, kalau variabelnya kompleks, merupakan fungsi yang tidak terbatas. Sifat berikutnya, perhatikan pada pertemuan minggu kemarin kita punya bahwa untuk Z bilangan kompleks, maka E pangkat Z kemarin merupakan fungsi yang rumusnya E pangkat Z merupakan fungsi periodik dengan periodenya adalah 2pi. Dengan kata lain, E pangkat Z ditambah 2pi sama dengan E pangkat Z. Maka dengan menggunakan sifatnya E pangkat Z, kita bisa membuktikan bahwa fungsi sinus dengan variabel kompleks juga periodik dengan periode 2pi. Perhatikan, sinus dari Z plus K kali 2pi sama dengan sinus Z. Berarti kita boleh menuliskan F dari Z plus K kali 2pi sama dengan, kalau Fz-nya sama dengan sinus Z, berarti di sini kan Fz. Nah, bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi ini berarti K-nya 1. Maka di sini sebagai P-nya yaitu periodenya yaitu sama dengan 2pi. Nah, buktinya bagaimana? Kita lihat bahwa sinus Z itu kan sama dengan E pangkat IZ dikurangi E pangkat negatif IZ dibagi 2i. Berarti kalau sekarang variabelnya kita ganti dengan Z ditambah K kali 2pi, ya tinggal ganti yang itu tadi, berarti E pangkat I dikalikan Z ditambah K kali 2pi dikurangi E pangkat negatif I kali Z ditambah K kali 2pi dibagi 2i. Kita masukkan, ini 1 2i saya keluarkan, berarti ini kan menjadi E pangkat IZ ditambah dikalikan E pangkat 2 KPI. Terus yang ini juga sama, yang suku kedua E pangkat negatif IZ dikalikan E pangkat negatif 2 KPI. Maka E pangkat 2 KPI berarti ini kan pangkatnya kan merupakan bilangan kompleks dengan bagian real dari 2 KPI itu kan 0, sehingga ini sama dengan E pangkat 0 terus E pangkat 0 ditambah 2 KPI kan begini, berarti sama dengan E pangkat 0 kali kosinus dengan argumennya kan ini kan bisa kita tulis berarti sama dengan 0 ditambah I kali 2 KPI. Bagian realnya 0, bagian imajinernya 2 KPI, berarti E pangkat bagian real berarti E pangkat 0, terus kosinus dari bagian imajinernya kosinus 2 KPI ditambah I sinus 2 KPI, dengan K adalah bilangan bulat, sehingga ini kan sama dengan 1 di sini. Katakan untuk K sama dengan 0, berarti kita punya 2 kali 0 kali Pi berarti 0, kosinus 0 itu 1, terus
sinus 0 itu adalah 0, berarti kita punya di sini kan menjadi 0 tambah 0 seperti ini. Berarti ini kan sama dengan 1, sehingga kita punya yang ini 1, yang ini juga secara sama juga seperti itu, sehingga hasilnya kan ini sama dengan E pangkat IZ dikurangi E pangkat negatif IZ dibagi 2I, berarti sama dengan sinus Z. Sehingga kalau yang ini FZ, yang kanan ini adalah F dari Z ditambah K kali 2Pi. Berarti untuk K yang bilangan bulat positif terkecil berarti 1, maka periodenya adalah 2Pi. Jadi terbukti bahwa fungsi F dengan Fz-nya sama dengan sinus Z merupakan fungsi periodik dengan periodenya sama dengan 2Pi. Seperti itu. Kemudian kita akan mencari nilai 0 dari sinus Z. Perhatikan kalau di dalam R kita punya sinus 0 itu kan 0. Nah, gambarnya kan begini. Dan seterusnya. Nilai 0 itu adalah nilai-nilai X, nilai-nilai ini yang menyebabkan fungsi sinus ini sama dengan 0 yang bagaimana. Ini adalah grafik yang di dalam R. Kemudian berarti nilai 0-nya berapa kan gitu. Berarti ini 0, terus ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, dan seterusnya. Itu kalau di dalam R. Nah, kita mau memperlihatkan bahwa kalau Z itu bilangan kompleks, maka bilangan-bilangan kompleks Z yang mengakibatkan sinus Z-nya sama dengan 0 itu adalah bilangan Kpi, jadi merupakan bilangan real. Bilangan real yang merupakan kejadian khusus dari bilangan kompleks. Jadi bagian imajinernya sama dengan 0. Bagaimana buktinya? Perhatikan, sinus Z berarti kan sinus X ditambah Y. Saya tulis itu, rumusnya tadi sudah ada, bagian realnya adalah sinus X kosinus hiperbolikes Y, bagian imajinernya adalah itu, sehingga sinus Z sama dengan 0 jika dan hanya jika bagian kanannya juga sama dengan 0. Bagian kanannya sama dengan 0, padahal bagian kanan kan bagian real, bagian imajiner. Jika dan hanya jika bagian realnya 0 dan bagian imajinernya 0. Nah, perhatikan, kita bahas satu persatu. Untuk sinus, coba. Untuk sinus X kosinus Z. Jadi kita punya sinus X kosinus hiperbolikes Y sama dengan 0. Nah, kosinus hiperbolikes Y itu kan definisinya seperti ini. Perhatikan, kalau ini kan tidak mungkin negatif, E pangkat Y maupun E pangkat negatif Y itu tidak mungkin negatif. Nah, Y yang paling Y, katakan Y sama dengan 0 kan ini 1 dibagi 2 berarti kan 1. Berarti kosinus hiperbolikes Y itu nilainya lebih dari sama dengan 1. Dengan kata lain, yang ini tidak 0, karena sinus X kali suatu bilangan yang tidak 0 sama dengan 0, maka mengakibatkan sinus X-nya sama dengan 0. Sehingga tadi sinus X kosinus X sama dengan 0, dan kosinus itu jika dan hanya jika yang pertama mengakibatkan tadi sinus X-nya sama dengan 0, dan yang kedua tetap kita tulis tetap, nah sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan bahwa kosinus X maupun sinus X, kalau ada gambar di bilangan ini kan X-nya dan Y-nya real, jadi X-nya real, jadi kalau kosinus itu kan untuk 0 kan begini ya gambarnya, dan seterusnya. Kalau sinus kan seperti ini, dan itu tidak akan mungkin berpotongan di titik untuk di sumbu X, sumbu Y, tidak mungkin berpotongan di situ. Jadi kalau sudah X-nya itu
di sini sinus X-nya 0, maka cosinus X-nya tidak mungkin 0. Sehingga yang ini tadi sinus X sama dengan 0 dan ini sama dengan 0, maka ini sudah ada prasyarat dari sinus tadi, ini tidak mungkin bersamaan 0 kalau ini sudah 0. Berarti yang sama dengan 0 siapa? Sinus hiperbolikus Y. Sehingga yang itu tadi kita peroleh sinus X-nya sama dengan 0 dan cosinus itu tadi, berarti jika dan hanya jika X-nya 0 dan sinus hiperbolikusnya sama dengan 0. Perhatikan bahwa kalau sinus X sama dengan 0, ini tadi gambarnya yang ini, sinus X sama dengan 0 itu kan 0. Terus di sini dan seterusnya, berarti ini kan pi ya. Untuk K sebarang bilangan bulat, berarti sinus X sama dengan 0 itu dicapai kalau X-nya sama dengan Kv dengan K sembarang bilangan bulat. Terus sinus hiperbolikus Y sama dengan 0, padahal sinus hiperbolikusnya tadi rumusnya kan E pangkat Y dikurangi E pangkat negatif Y per 2 akan sama dengan 0 jika dan hanya jika Y-nya bernilai 0. Jadi seperti itu. Sehingga Z-nya yang mengakibatkan sinus Z sama dengan 0 itu adalah Z kan yang sama dengan X ditambah IY. X-nya sama dengan Kv ditambah Y-nya di sini 0, berarti kan sama dengan Kv dengan K-nya bilangan bulat sembarang. Sehingga nilai 0 dari fungsi sinus Z adalah Z yang sama dengan Kv. Seperti itu. Nah, untuk cosinus saya kira Anda bisa mencobanya nanti dengan proses yang sama. Kemudian kita lanjutkan ke pengantar tentang fungsi hiperbolik. Jadi sinus, kalau Z-nya bilangan kompleks, maka sinus Z-nya definisinya E pangkat Z dikurangi E pangkat negatif Z. Jadi dari definisi sinus hiperbolikus dari variabel Y tadi, kemudian cosinus Z sama dengan E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z dibagi 2. Tangen kotangen sama, jadi tangen hiperbolikus Z sama dengan sinus hiperbolikus Z dibagi cosinusnya, cosinus hiperbolikus Z, sekan hiperbolikus Z sama dengan 1 per cosinus hiperbolikus Z, kotangen hiperbolikus Z sama dengan cosinus hiperbolikus Z dibagi dengan sinus hiperbolikus Z. Kosekan hiperbolikus Z sama dengan 1 per sinus hiperbolikus Z. Nah, yang ini nanti bagaimana lanjutannya kita berikan tugas. Jadi untuk pemahaman yang mendalam sehingga Anda nanti terampil mengingat teori-teori yang sudah kita jelaskan. Tadi kan cosinus Z, tangen Z, kotangen Z itu belum dicari apakah dia merupakan fungsi periodik atau tidak. Jadi tentukan periode fungsi F jika F merupakan fungsi periodik. Kemudian kalau fungsi periodik berarti periodenya berapa. Kalau Fz-nya yang pertama adalah cosinus Z, yang kedua tangen Z, yang ketiga adalah kotangen Z. Kemudian yang kedua tentukan Z yang memenuhi cosinus Z sama dengan I sinus hiperbolikus Z. Yang kedua adalah cosinus Z sama dengan 0, yang ketiga adalah sinus hiperbolikus Z sama dengan I cosinus Z sama dengan cosinus hiperbolikus 4. Kemudian untuk yang hiperbolik tadi kan kita belum membahasnya, tetapi kan prosesnya mirip dengan yang sudah. Jadi tentukan himpunan bagian dari C, yaitu A, subset dari C, sehingga fungsi F berikut terdiferensial pada A dengan A tidak kosong ya. Kalau misalnya jika A tidak kosong, tentukan F aksen Z untuk setiap Z di dalam A tentu saja. Tentang apa? Yang A adalah sinus hiperbolikus Z, B-nya adalah cosinus hiperbolikus, C-nya adalah tangen hiperbolikus Z, D-nya kotangen hiperbolikus, F yang E-nya adalah sekan hiperbolikus, dan F-nya adalah kosekan hiperbolikus. Kemudian
Dari situ tentukan keanalitikan cabang dari fungsi pangkat. Nah, yang di sini tadi kan fungsi pangkat belum kita sentuh, sehingga tolong dibaca sendiri bagaimana keterdiferensialannya, keanalitikannya, dan cabang dari fungsi pangkat yang diuraikan di halaman ini 108 sampai 110. Perhatikan soal nomor 4 kan hanya satu soal, tetapi macam-macam, berarti semuanya mengerjakan nomor 4. Kemudian untuk nomor 1 ada 3, berarti yang 0 modulu 3, NIM-nya 0 modulu 3 mengerjakan A, 1 modulu 3 mengerjakan B, 2 modulu 3 1 modulu 3 mengerjakan B, 2 modulu 3 mengerjakan yang C. Untuk nomor 2 berarti modulunya diganti modulu 4. Berarti 0, 1, 2, 3. Untuk 0 mengerjakan A, 1 mengerjakan B, 2 mengerjakan C, 3 mengerjakan D. Untuk yang nomor 3 di sini ada 6, berarti modulunya 6. Seperti itu. Sehingga masing-masing mahasiswa mengerjakan nomor 1, 1, nomor 2, 1, nomor 3, 1, dan nomor 4. Seperti itu. Bagaimana aturan pengumpulan tugas nanti kita akan jelaskan di grup analisis kompleks. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan penjelasan sepintas ini bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Semoga tetap sehat dan tetap bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.